Bayangkan ini, sebuah ruang rapat di Singapura, jas, laptop, layar proyektor. 3 delegasi duduk berhadapan, satu dari Manila, satu dari Kuala Lumpur, dan satu di Jakarta. Kontrak di atas meja bernilai ratusan juta dolar. Infrastruktur, teknologi, rantai pasokan ekspor, ruangan menjadi hening, hingga mengambil kabupaten negara maps di atas meja. Ini berkaca kata yang kalah karisik. Mereka selalu garis, hetsing berisik, emisik, masalah. Kata bersaja, yung, nolagu. Negara yang selama beberapa dekade kita sebut negara berkembang, kini mengungguli negara-negara tetangganya dalam perebutan kontrak yang seharusnya dimenangkan oleh Manila dan Kuala Lumpur. Ekonomi yang selalu dikatakan hampir mencapai puncaknya, kini sudah mencapai puncaknya. Dinamaristus skrupes that standing kesenaran ini. Suatu kali dari kolega saya dari Bat mengatakan bahwa saluran ini tidakkan pemerintah mencapai 10.000 pelanggan. Dia berkata, tidak ada suatu pun di era Indonesia yang terkolimit di eksternal Indonesia. Ekonomi Jawa tidak relevan di panggung global. Tapi percaya kisah seperti ini layak didengar. Karena mar, dan kita orang sendiri betul kebespat semakin sendiri. Tentunya benar buat dia. Berlengan skating en broodkipik membejutigi dengan kisah kita penting. Selamat. It's Mills afgeikt basis bukermitten bereman en kinji de mberdegli Filipina de Malaysia dam kontrak international besad. Mills rukaigorid mferb de et that twing. Sedara penonton en benyusi video ini. Karena ada satu fakta yang didokumentasikan oleh sebuah lembaga internasional yang akan membungkam bahkan para analis yang paling skeptis di Asia Tenggara. Mari kita mulai dari tahun 2010, karena disinilah cerita ini dimulai. Selama sebagian besar dekade itu, perbincangan tentang daya saing ekonomi Asia Tenggara memiliki dua kandidat terdepan yang jelas, dan Indonesia bukan salah satunya. Filipina disebut-sebut sebagai macan Asia berikutnya. Sektor BPO-nya berkembang pesat, tenaga kerja berbahasa Inggrisnya berkelas dunia, dan investor internasional berbondong-bondong datang. Sementara itu, Malaysia sudah berada di posisi tersebut. Menara Petronas, koridor teknologi ala Silicon Valley, basis manufaktur yang telah menarik kontrak multinasional selama 30 tahun. Dan Indonesia adalah raksasa yang tidak bisa dimasalahnya sendiri. Berita utama korupsi. Kesenjangan infrastruktur mengikuti part na deliberation de berwi sadap smingat de Australia lebih baik mengikuti dari China. Birokrasi yang oleh investor asing digambarkan dengan sopan sebagai menantang. Indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia menceritakan kisahnya dengan jelas. Indonesia secara konsisten berada di bawah kedua negara tetangganya hingga tahun 2010-an. Para analis regional tidak bersikap kejam tentang hal itu. Mereka hanya jujur. Filipina memiliki jalur pengembangan talenta. Malaysia memiliki sistem yang memadai. Indonesia memiliki potensi. Dan potensi, seperti yang akan dikatakan oleh setiap pebisnis, tidak menjamin kemenangan dalam kontrak. Nice warn time bediajar. If dia itu by rebreak. Kami sedap cukan selain tetiun, ada additional links in abaduni lingis laftang. Sekarang, Jade Bargain. PDB Indonesia melalui angka 1,3 triliun dolar AS pada tahun 2023 menjadinya ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bukan terbesar kedua, jauh dari itu. Terbesar, titik. Namun, inilah langkah yang membuat orang terkejut. Menurut Bank Pembangunan Asia, pangsa Indonesia dalam total arus masuk investasi asing langsung regional mencapai sekitar 40% pada tahun 2022. Itu bat seped water you matter pada ferd and mixture and you in this desert convol berferi sterling 4 tahun dinalakan YouTube Indonesia. Ika Anda memikir ke apa arti dalam konteks manusia, itu kan use statistics kual. Itu berarti ribuan pabrik memilih Indonesia daripada Maning. Ribuan kontrak rantai pasokan diberikan kepada Surabaya alih-alih Cebu. Ribuan beralih mitra menoba indikator alih-alih kualus resource. Setiap poin persentase dalam angka tersebut mewakili keputusan nyata yang dibuat di ruang rapat nyata oleh seseorang yang mempertimbangkan berbagai pilihan dan memilih Indonesia. Filipina dan Malaysia tidak kehilangan momentum dengan berdiam diri. Indonesia bergerak lebih cepat. And absital, ethitin news all list. Pada tahun 2020, Apple memiliki kait terbaik buas beri pemain berseri Malaysia Inggris. Fokus investasi regional perusahaan tersebut sangat tertuju pada Indonesia,
bukan Filipina. Meskipun Filipina telah lama menjadi tujuan pilihan untuk perakitan elektronik. Apple menyebutkan lingkungan regulasi Indonesia yang membaik dan skala pasar domestiknya sebagai faktor utama. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan dalam pengungkapan tanggung jawab pemasok dan investasi Apple dari periode tersebut. Kemudian ada Keyseed manufaktur semikonduktor dan elektronik. Foxconn, produsen kontrak elektronik terbesar di dunia, perusahaan yang membangun produk untuk Apple, Sony, dan puluhan merek global lainnya, menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2023 untuk menjajaki investasi manufaktur di negara tersebut. Foxconn memiliki operasi yang sudah ada di Filipina. Mereka memilih untuk memperluas pembicaraan dengan Indonesia. The Jakarta Post dan kantor berita internasional meliputnya secara langsung. Perhatikan apa yang dikatakan Bank Dunia dalam laporan Prospek Ekonomi Indonesia. Lembaga tersebut secara eksplisit mencatat percepatan daya saing manufaktur berbasis kontrak di Indonesia, dengan menunjuk pada peningkatan efisiensi pelabuhan, reformasi logistik, dan restrukturisasi Undang-Undang Omnibus sebagai faktor-faktor yang secara terukur telah menggeser preferensi investor di kawasan tersebut. Isinadaig Master, raksasa energi terbarukan yang berbasis di UAE, salah satu pengembang energi bersih terbesar di dunia, memilih Indonesia sebagai mitra investasi utama di Asia Tenggara untuk kontrak infrastruktur energi hijau, dengan komitmen pada proyek-proyek yang melebihi 10 miliar dolar AS. Malaysia dan Filipina juga didekati. Namun, Indonesia yang dipilih. Alasan yang diberikan oleh pimpinan Master sangat jelas. Skala Indonesia, komitmennya terhadap transisi energi, dan kecepatan persetujuan regulasinya. 4 keputusan terpisah, 4 sektor terpisah, 1 jawaban yang konsisten. Tapi tunggu dulu. Anda mungkin bertithe memiliki Indonesia, mengapa bukan Filipina? Kamu boleh berpain berbahasa Inggris yang lebih baik, infrastruktur BPO yang lebih mapan, dan pengalaman puluhan tahun dalam menangani takraksemen. That, yang Malaysia and juga terorganisir jumlah istisnadat setas atas pada bukti sebagai pusat manufaktur. Jawaban Houston. Tujuh version. Malaysia membangun posisi kompetitifnya dengan institusi yang kuat, populasi yang kecil dan mudah dikelola, serta stabilitas politik selama beberapa dekade yang memungkinkan perencanaan industri jangka panjang. Filipina membangun ekonomi ekspornya berdasarkan kemampuan berbahasa Inggris dan tenaga kerja jasa yang berpendidikan tinggi. Kondisi ideal yang dirancang khusus untuk jenis kontrak tertentu. Keduanya merupakan pencapaian yang nyata. Tetapi tidak satu pun dari model tersebut mengajarkan Anda cara menang ketika kondisinya kacau. Indonesia membangun daya saing barunya di tengah upaya mengelola 270 juta penduduk di 17.000 pulau. Negara ini mereformasi undang-undang investasinya sambil mengelola salah satu demokrasi paling kompleks di dunia. Indonesia membangun kawasan industri, meningkatkan waktu bongkar muat pelabuhan, dan menarik minat industri semikonduktor, sekaligus mengelola transisi politik, tekanan mata uang, dan pemulihan pasca pandemi. Itulah mengapa perusahaan multinasional yang membangun rantai pasokan untuk 30 tahun ke depan mengincar Indonesia. Karena rantai pasokan mereka akan menghadapi tantangan disrupsi, kompleksitas, dan skala. Dan mereka menginginkan mitra yang telah membuktikan kemampuannya untuk berfungsi dalam kondisi tersebut. Belajar untuk memberikan layanan dalam skala besar dari negara yang memberi makan 270 juta orang di 5 zona waktu jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari sistem yang dirancang khusus untuk kondisi yang lebih kecil dan lebih bersih. Mas Stad memberikan berikan. Westape ayat seperti setiap yang mengenal ke dunia zomet. Nampers dothad. Sebuah yang diujudor harun sa pakt. Indonesia masih memiliki istana. Biaya elastik antulo mesti isiri reception di seharusnya. Dan itu menhambar hambatan tidak rantige terdapat Malaysia demaitain pada tingkat semua. Inkonsistensi birokrasi, di mana kebijakan nasional mengatakan satu hal dan implementasi lokal mengatakan hal lain, terus membuat frustrasi investor asing yang mengharapkan pelaksanaan yang lebih lancar setelah reformasi Undang-Undang Omnibus. Dan kedalaman talenta di tingkat teknis dan teknik, meskipun meningkat pesat, belum menyamai keahlian terkonsentrasi yang telah dibangun Filipina di bidang jasa atau yang telah dibangun Malaysia di bidang manufaktur presisi. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan.
Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya sudah benar. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Pertama, Indonesia tidak lagi sedang bangkit. Indonesia sudah bangkit. Data dari ADB, dari Foxconn, dari Masdar, dari pengungkapan investasi Apple sendiri menegaskan bahwa keputusan internasional sudah bergerak ke arah Indonesia. Kedua, kondisi sebagai pihak yang kurang diunggulkan, yang dulunya menghambat Indonesia, kini menjadi aset kompetitifnya yang paling ampuh. Kompleksitas pengelolaan kepulauan berpenduduk 270 juta jiwa telah menghasilkan ketahanan dan kapasitas pemecahan masalah yang tidak dapat ditiru oleh sistem yang bersih, kecil, dan didanai dengan baik. Itulah yang dibeli investor ketika mereka memilih Indonesia. Ketiga, kita orang Indonesia punya kebiasaan menunggu dunia memperhatikan kita sebelum kita memperhatikan diri kita sendiri. Anda tidak perlu menunggu lagi. Dewan Direksi sudah mengambil keputusan. Kontraknya sudah mencantumkan nama Indonesia. Alternatif, Nemenzang Steriang akan kehilangan kontrak regional besar kepada Indonesia. Tuliskan di Colonel Anthor, sembatas semuanya. Discourager speak you capus ping tau, tithgalang juga. Enten tadi setar tang Indonesia yang tatu atharwi dudida, beraith belum kita stawari.